4 triliun. 4 triliun. Film bermodal 4 Juta, miliar, triliun. 4 triliun rupiah. Gokil, itu kalau dibeliin bensin bisa buat apa ya? Waduh, kebanyakan sih itu. Mungkin satu Indonesia satu hari kali. Apa 2 hari ya? 2 hari buat dibagi nih. Selamat datang di Check File. File is good. Thank you. Terima kasih. Kita masuk ke episode kedua ya. Episode kedua kita mau bahas film yang sebentar lagi tayang. Betul. Dan masih bersama host yang kalian pasti belum sayang. Orang baru kenal. Iya, baru baru satu episode. sekali. Tapi masih bersama saya Syahabi yang aktor. Yang actingnya gitu-gitu aja. Dan gua Jomai Timu. Gue adalah Pas Pampres yang ditegur. Pas Wapres yang ditegur. Dan kameramen kita ada siapa? Dulu Yoko. Masih dengan Dul Wiyoko. Masih dengan Dul Wiyoko. Iya, kita mau ngebahas film-film yang akan datang dan kita udah dapat berita-beritanya, kita bacain di sini. Kita baca di sini. Yes. Kita kan ngomongin Dul Wiyoko nih. Kembarannya Dul, si Dion Wiyoko. Filmnya udah tayang. Sore Istri dari Masa Depan. Per 10 Juli kemarin, jadi silakan nonton aja di bioskop. Ramaikan. Iya, kalau kembarannya Dul banyak yang nonton, Dulnya juga bangga dong. Dulu juga bangga. Ya kan. Inyan Dewi Trust. Ini Andi Witras, betul. Oke, kita masuk ke berita pertama ya. Film yang ditunggu-tunggu banget buat gua. Lo pribadi? Gua lo pribadi. Personal nih. Personal. Direkturnya personal nih. Personal, karena ini film dari nabi palsu gua. Christopher Nolan. Christopher Nolan. Gue termasuk kaum pengikut nabi palsu ini. Itu dia. Christopher Nolan baru saja mengeluarkan poster untuk film terbarunya yaitu The Odyssey. Baca benar ya, The Odyssey ya. The Odyssey. Tapi ini gila nih, masih setahun lagi. Itu dia, itu yang gua yakin banget nabi palsu gua ini akan melakukan sesuatu yang sangat amat luar. Karena baru tayang filmnya itu 17 Juli 2026. Gokil. Setahun sebelumnya. Setahun sebelum. Jadi gue yakin Christopher Nolan itu mau nyalek, Bang. Promonya dari jauh. Karena biasanya gitu kan. Poster Biasanya keluar setahun sebelum nyalek, setahun sebelum pemilu. Padahal aslinya nggak boleh begitu promonya. Kenapa emang? Setahu gue gitu, setahu gue lo punya masa kampanye sendiri gitu. Oh iya benar. Jadi which is kayaknya berapa bulan sebelum pemilihan deh gitu. Jadi lo bisa tayang setahun sebelum poster-poster lo, baliho-baliho lo, wah itu pasti ada yang disogok. Iya, Christopher Nolan emang kayaknya punya orang dalam sih menurut gua. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Apa yang membuat lo, selain karyanya beliau kan udah pasti mind blowing. Ya, betul. Terus tayang tahun depan tapi poster udah rilis. Apalagi yang bikin lo excited gitu? Yang sangat bikin gua excited karena Christopher Nolan ini kan selalu bikin sesuatu yang kalau menurut gue ya, secara cerita beda-beda semua. Beda. Jadi dia mencoba untuk bereksperimen dengan cara dia sendiri. Nah, gua penasaran nih eksperimen yang sekarang yang bakal dibawa kayak gimana? Karena kalau dari cerita-cerita yang gua denger ya, ini kan ngambil latarnya justru masa lalu, masa lampau. Oke. Nah sebelum-sebelumnya dia kan sering banget bawa-bawa yang masa depan. Pernah sih Dunkirk sebenarnya. Cuman akhir-akhir ini kan kayak Tenet, ngomongin masa lalu masa depan, time traveling, terus Interstellar juga tentang masa depan. Enggak juga ya, Oppenheimer kan masa lalu ya. Tapi ini jauh sebelumnya gitu loh Bang. Iya, pokoknya tapi kali ini genre yang dia usung adalah masa lampau nih. Iya, yang jauh banget gitu. Terus dengan cast-castnya yang wow banget. Case-nya udah keluar ya? Udah lama. Zendaya, Tom Holland, Matt Damon. Kalau nggak salah pemeran utamanya Matt Damon. Ada Charlize Theron, John Bernthal juga. Banyak deh pokoknya deh. Gokil. Tapi kayaknya dia tuh udah di titik siapa aja tuh justru mau di film dia. Karena Florence Pugh pernah ngomong kayak gitu. Kayak dia ditawarin kan di Oppenheimer, terus tapi screen time lu dikit nih. Tapi kata Florence Pugh, ya nggak apa-apa kan gue mau main di film lu gitu. Yang penting gua ada di filmnya Nolan. Yang penting gue ada di filmnya Nolan. Gue yakin semua pencinta Nolan juga mau yang bukan aktor, kok jadi extras mau gue mau bang. Gitu. Iya. Pasti. Bagian jadi pohon, saya jadi pohon bisa. Iya. Jadi pokoknya gue cuman kelihatan rambut gue sehelai. Tapi Mau ada pasti. di film Gue juga Nolan. mau. Gokil. Semua orang pasti mau sih. Tapi orang jadi ini ya, menurut gua The Odyssey ini akan menjadi film yang karya-karyanya Nolan udah pasti ditunggu, Cuma orang nungguin bakal sepuyeng apa, kan dia terkenal kayak gitu kan, dia bikin film tuh selalu puyeng pokoknya. Bener. Kesini dulu untuk dapetin jawaban ini, untuk kesini mumet gitu, jelimet gitu. Tapi gue selalu suka sama pendekatannya dia. Ini dari sudut pandang penayangan ya.
Ya. Lo tau kan dia selalu minta minimal 100 hari pokoknya tayang di bioskop. Oh gitu. Iya, dia film-filmnya dia tuh akan selalu berkibar selama 100 harian lah. Tapi yang di Odyssey ini 120 apa kalau nggak salah dia mintanya. Oh. Tapi gue pernah denger tuh request dia lah sebagai seorang filmmaker entah ke PH atau ke distributornya gitu kan. Kayak kemarin tuh Tenet kalau nggak salah. Tenet tuh karena pandemi, terus kayak gimana nih keluarinnya. Pokoknya ya film gue tuh like-nya tayang di bioskop. Kalau nggak kagak usah di ini. Makanya ada rumor berantem kan si Nolan sama WB apa Universal apa? Siapa tuh sih? Ya pokoknya sama PH itulah. Oh. Sempat flash gitu kan, akhirnya pindah. Setahu gue gitu, bisa jadi gue salah. Oke. Gitu. Tapi intinya dia sebagai filmmaker punya idealisme sendiri yang ya pokoknya gue maunya begini. Dan satu lagi yang gerbang, ini kalau nggak salah tuh film pertama yang semua scene-nya di shot pakai kamera IMAX. Oh. Yang mana belum pernah terjadi di mana-mana, setahu gue ya. Gue baca di IMDb tuh. Kalau salah selain IMDb, atau mungkin gue nggak bisa bahasa Inggris sih. Tapi kalau di Odyssey ini ada pertanyaan nyebelinnya bang. Karena kan orang-orang pada tahu tuh Christopher Nolan kalau bikin film harus real. Di Tenet dia ledakin pesawat beneran. Aha. Ya kan, nabrakin pesawat. Oppenheimer katanya bikin bom beneran, nggak pakai CG, nggak pakai apa gitu kan. Nah kalau di Odyssey ini pertanyaan nyebelinnya, bang beneran nggak dia menghidupkan orang-orang di masa lampau? Wah. Sampai batuk gue. Hanya bisa kita saksikan kalau udah tayang sih. Bener. Bener nggak nih? Tapi gue tadi nyontek, budgetnya berapa, Bi? Oh, budgetnya $250 juta. Ini gue baca di IMDb, $250 juta. Kalau dirupiahin 50 juta kali 15.000. Oh, 4T bang. 4 triliun. 4 triliun. Film bermodal 4 Juta, miliar, triliun. 4 triliun rupiah. Gokil, itu kalau dibeliin bensin bisa buat apa ya? Waduh, kebanyakan sih itu. Mungkin satu Indonesia satu hari kali. Apa 2 hari ya? 2 hari buat dibagi nih. Gokil nih. Satu kementerian APBN-nya segitu sih. Bisa tuh masuk tuh bikin satu Bisa kita berarti. APBN satu kementerian tuh. Berarti kita bisa ya bikin film sekelas Christopher Nolan ya? Jangan dong. Kalau nggak dikorup duitnya. Nice. Terus apa lagi, Bi? Oke, lanjut. Membawakan Yes, ya seperti biasa Christopher Nolan ini membawa tim intinya yang seperti sebelum-sebelumnya sinematografernya ada Hoyte van Hoytema. Oke. Untuk komposernya Ludwig Göransson. Terakhir kan Ludwig Göransson ini di Tenet dan di Oppenheimer. Nah, dibawa lagi sama dia nih. Mungkin Hans Zimmer lagi ada di project mana gitu kan. Ya. Gitu. Jadi dia pakai ininya, muridnya. Kalau gue percaya Ludwig Göransson ini the next Hans Zimmer, Bang. Karena dahsyat, masih muda tapi lagunya bagus-bagus. Gua kalau nggak salah ini gondrong nggak sih orangnya? Gondrong. Rambutnya pirang. Iya. Kayaknya dia bikin Sinners deh. Ya bikin Sinners bener. Iya, Dia komposernya Sinners dan eksekutif produsernya di Sinners. Oh. Gitu. Iya, Makanya iya. Sinners lagunya juga enak-enak kan. Oke. Beliau juga tuh Ludwig kebayang. Göransson. Terus seperti biasa membawa kekasih sepanjang masa Emma Thomas sebagai produsernya. Oh. Istrinya. Dan juga ada Ruth De Jong. Ini production designernya. Udah beberapa film juga dan dia production designernya ini film kesukaan lo, Manchester by the Sea. Boys. Manchester by the Sea itu Ruth De Jong gitu. Apa yang akan terjadi dalam film ini kita tunggu aja filmnya. Tahun depan 17 Juli 17 Juli 2026. 2026. Ya, kalau lu pada masih hidup. Ya. Oke, kalau misalkan ngomongin tentang masih hidup apa enggak, ada juga film nasional nih, Film lokal yang akan tayang itu Tinggal Meninggal. Tinggal Meninggal. Ini film dari Christo Emmanuel. Film debutnya dia. Film debut ya? Debut menulis bersama istrinya Yes. Jessica. Film dark komedi bercerita tentang seseorang yang dikucilkan aja. Menarik. Ini dua hal yang menarik dari Tinggal Meninggal menurut gue, Bang. Dan kita bisa lihat dari trailernya. Yang pertama, premisnya tuh ini kan, dia tuh yang diperanin sama Omara ini si Gema. Dia tuh orangnya kesepian dan merasa udah lama tidak mendapatkan kasih sayang, ya kan? Benar. Nah, karena dari itu tiba-tiba dia dapat kasih sayang dari Teman-teman teman-teman kantor. kantornya karena orang tuanya meninggal, gitu kan? Ih, gue dapat kasih sayang nih. Jadi dia merasa dia logical fallacy-nya adalah kalau misalkan keluarga gue ada yang meninggal, gue disayang. Berarti harus ada yang meninggal lagi nih. Nah, itu gue menarik tuh, premisnya tuh seru banget menurut gue. Gue pun merasakan hal yang sama karena kayak kita kan selama ini ngeliat
film lokal kita gitu oversaturated lah. Genrenya itu melulu. Ya. Apa namanya? Ya pemainnya juga gitu. Tanpa mengurangi rasa hormat ya. Betul. Tapi itu diaminkan juga oleh Reza Rahadian. Kan ada iklannya kan? Reza lagi. Dia pun yang mainin kan. Dia juga Iklannya Netflix capek. tuh. Jadi menurut gua film ini tuh kayak kita udah terbiasa lihat cewek cantik, terus tiba-tiba ada cewek unik sendirian gitu. Nice. Akan sangat terlihat gitu kayak Iya. beda sendiri nih genrenya gitu. Unik sih menurut Di gua. antara banyaknya Miss Indonesia tiba-tiba ada cewek skena nih. Tiba-tiba Nice. ada cewek skena di M Block nih. Betul, mungkin udah maksudnya, udah biasa nih ngeliat cewek-cewek cakep. Walaupun emang cakep, nggak bisa dibilang enggak juga, cuman yang ini kayaknya menarik nih. Menarik, buat beda dideketin, sendiri gitu nih kan. dari segi genre itulah tinggal meninggal ya. Ya. Dan satu lagi yang menarik, tadi kan ada dua gue bilang. Salah satu premisnya, yang satu lagi adalah film ini kelihatan juga dari kemarin pas gue nonton sore, ada tuh di awal mereka break the fourth wall, Bang. Oh, melihat langsung ke kamera. Yes, film yang di Indonesia jarang nih begini nih. Jarang. Break the fourth wall. Kalau film luar udah banyak. Mungkin kalau di Indonesia banyaknya via naratif baru naratif. kan. Kayak nama gue ini. Cuman kalau yang break the fourth wall dari referensi gue sih nggak banyak ya. Iya. Mungkin kalau lu ada rekomendasi boleh tulis di kolom komentar, nanti kita tonton. Cuman menurut gue belum banyak film Indonesia yang menggunakan konsep break the fourth wall. Kalau di luar sih yang paling kerasa mah Deadpool bener, itu paling banyak ya. Kalau gue paling suka The Big Short. Big Short tuh. Tapi nggak banyak dia. Ryan Gosling ya? Ryan Gosling, Christian Bale, Brad Pitt, dan lain-lainnya. Itu dia. Gitu. Berita keduanya tinggal meninggal. Yes. Berita selanjutnya Superman ya? Superman. Tayangnya 9 Juli. 9 Juli. Tayang 9 Juli. Nah, gua nggak tahu nih kapan Dul Wiyoko mengedit. Iya. Tapi intinya di Indonesia tayang 9 Juli. Cuma di Amerika tayangnya 11 Juli. Oh, kita duluan. Kita duluan. Ada alasan kenapa 11 Juli dipakai untuk jadi penayangan Kenapa tuh? Superman. Kenapa tuh? Padahal 11 Juli 11/7 atau 7/11. Nah, saya nggak dapat konspirasinya. 7-Eleven. 7-Eleven yang sudah tidak ada di Indonesia. Yang sudah tidak ada di Indonesia tapi masih banyak di negara lain. Betul. Cuma 7-Eleven yang dimaksud di sini adalah hari ulang tahun bokapnya James Gunn, sutradara Superman. Oke. Karena waktu bokapnya meninggal, James Gunn menggunakan kesedihannya waktu itu untuk nulis screenplay-nya Superman ini. Oh. Gitu. Jadi ini reboot. Ini reboot harusnya. Ini reboot keduanya Superman nih setelah Henry Cavill cabut. Iya. Dan ini pemainnya baru ya? Pemainnya baru, Chris Soren Sweat. Iya. Chris. Gua kemarin ngeliat dia yang gua baru tonton filmnya dia tuh baru Pearl doang. Lo Pearl. Iya, gua Pearl. Chris ini main di Twisters kemarin tahun lalu. Oh, gua nonton Twister. Si ini ya, Glenn Powell ya? Glenn Powell gitu. Ini di Twisters dia main sebagai karakter yang berlawanan sama gengnya Glenn Powell. Oh. Nah, supporting berarti ya hitungannya. Iya, hitungannya ya supporting lah. Tapi uniknya adalah si Chris dikabarin, oke, lo lock jadi Superman waktu syuting Twister. Nice. Terus teman-teman cast-nya ya pada seneng lah, wah gila, seneng banget itu teman kita tuh yang jadi Superman tuh. Gitu. Nah, inilah tayangannya. That's our Superman, baby! That's our Superman, baby! Tapi si videonya ini sama kayak ini nggak? Waktu Steve Yeun dapat nominasi di Oscar, dia dicium-ciumin tuh sama kru-krunya tuh, dicium-cium, ya thank you, semua orang sayang gue, kayak gitu nggak? Enggak kayak gitu. Mereka lebih kayak, wah gila happy banget lo meranin karakter yang sangat ikonik. Ya. Tapi ini tuh budgetnya setahu gue mirip-mirip Bang sama si... Oh, 200M. 200 jutaan dolar. Setahu gua. Tapi gua nggak nyatet seberapa detailnya 200 juta. Tapi gua baca di IMDb sekitar 200 jutaan budgetnya si Superman ini. Film berbudget 225 juta ini nih. Estimatednya via IMDb ya. Fun fact-nya soal David Corenswet nih, untuk saat ini dia adalah aktor, the tallest aktor. Tallest aktor, paling tinggi. Paling tinggi yang jadi pemerannya Superman. Masa sih? Iya, yang lain-lain tuh kayak Henry Cavill, siapa lagi sebelumnya gue lupa yang main Smallville. Tapi dia paling tinggi. Paling tinggi. Sebenarnya bersama dengan Christopher Reeve, tapi kan Christopher Reeve sudah meninggal. Iya. Jadi maksudnya untuk yang masih hidup dia pemeran. Tapi tingginya sama. Sama tuh, Christopher Reeve sama David Corenswet tinggi sama 194 cm. I see. Tapi si David Corenswet ini badannya gempal
gede gitu nggak? Nah, dia sebenarnya aktor yang kayak lo badannya nggak gemuk, nggak kurus, biasa aja. Tapi karena project ini dia harus bulking 20 kilo. Oh. Lumayan tuh 20 kilo. Kalau diet dan paketnya tepat, bakal bulknya tuh bagus gitu, berasa gitu. Ya inilah yang kalian lihat nanti nih di 8 Juli nanti, 9 Juli. Ya itulah hasil bulking 20 kilonya dia tuh. Lumayan tuh, lumayan challenging tuh. Mantep. Tapi gue ngelihat apa ya? Entah posternya atau iklannya gitu. Ininya bagus sih, Bang. Ngikutin komik. Oh. Ngikutin komik karena ini juga dari segi kostum ya, kalau ngomongin komik, ini kostumnya balik lagi pakai sempak merah dia. Oh gitu. Iya. Balik lagi pakai sempak. Kenapa dulu ketawa pakai sempak merah? Emang sempak merah kok. Ini gue nggak tahu ini nyebelin apa enggak ya. Cuman kan kalau penonton kayak Marvel dan DC ini banyak orang-orang yang pengennya, mungkin gak semua ya, pengennya filmnya tuh sama seperti komik gitu kan. Kok di komik kayak gini, kok di filmnya kayak gini gitu. Nggak semua, tapi ada lah beberapa orang-orang. Pasti Dan ada. menurut gue itu nggak salah, ya selera aja. Kalau gue kan dari kacamata orang yang tidak baca komik dan emang nggak nonton superhero kan. Katanya yang ini dekat dengan komik ya? Bener Bener banget, dekat ini. Gue sempet denger tuh. Ini emang James Gunn sendiri sebagai sutradara emang gue pengen ributnya modelnya gini. Oh, pengennya dibikin seperti komik. Seperti komik. Nah, ngomong-ngomong soal komik dan tadi lo udah mention soal komik fansnya sama non komik fans. Banyak yang nggak tahu, banyak yang suka nebak kok orang-orang nggak nge sih kalau Clark Kent itu Kal-El padahal cuma pakai kacamata. Lepas kacamata. Nah, di komik untuk fans komik pasti tahu kacamatanya itu gelasnya, kacanya dari Krypton, dari planet Krypton. Itu kacamata quote on quote kacamata penghipnotis. Jadi orang yang ngelihat Clark Kent pakai kacamata beda mukanya. I see. Gitu. Itu kayaknya nggak pernah dijelasin di film ya? Ataupun di yang live action? Di sini dijelasin. Oh. Di sini dijelasin. Mudah-mudahan nggak spoiler ya, tapi emang James Gunn udah ngomong kok akan dijelasin nih soal kacamata ini. I see, begitu. Gitu. Akan dijelaskan lebih tajam di Superman. Menarik sekali. Iya. Berita selanjutnya gue kepikiran, belum tahu tayangnya kapan memang. Tapi ini disebut dengan judul, ini working title ya. Ya. Bond 26. Bond 26. Bone tulang ya? Bond. James Bond. Oh, James Bond. James Bond ke-26 nih. Emang film James Bond udah 25, Bang? Udah 25 dari Dr. No sampai No Time to Die kalau nggak salah. Dari zaman yang pertama siapa sih? Pierce Brosnan, bukan? Inilah orangnya. Iya. Sean Connery, pokoknya Roger Moore, gue lupa urutannya. Roger Moore, Sean Connery, Pierce Brosnan, terus ada satu orang yang main cuma 2 film, terus the one the only, Daniel Craig, yes. Nah, maksud gua adalah ini film jujur belum tahu, gua pas lagi lihat-lihat juga belum ketemu tanggalnya. Cuma direkturnya udah tahuan siapa. Oke. Nabi palsu juga. Nabi palsu? Denis Villeneuve. Itu nabi palsu kedua saya. Nah, itu pertama sih jujur gue Denis Villeneuve sih dibanding Christopher Nolan. Salah satu nabi palsu kita akan menyutradari Bond 26 yang judulnya pasti belum tahu siapa. Padahal tadinya kan isunya Christopher Nolan ya? Iya. Iya kan? Tapi Amazon MGM ngebeli sebagian hak IP-nya lah. Sama company namanya Ion. Oke. Singkatan dari Everything or Nothing. Oh, gitu. Menarik. Jadi karena si dua foundernya PH ini waktu awal bikin Dr. No, episode film pertamanya James Bond, Dr. No, udah ini semua yang kita punya Everything or Nothing. Jadi mereka all in nih. Jadi makanya namanya PH-nya dikasih nama Ion. ION gitu ya. EON. Nah, si Amazon MGM ngebeli sebagian hak IP-nya dari Ion. Terus kayak siapa ya? Nolan aja yuk gitu. Yaudah yuk kabarin Nolan deh. Nolan minta gue mau 120 hari tayang. Oh, di bioskop. Nah, terus Amazon kayaknya nggak bisa kalau 120 hari. Oh ya udah deh gue nggak mau. Waduh, dengan idealisme dan standar dia sendiri ya. Terus masuklah nabi palsu kita masuklah Pak Denny. Terus ya udah nih, apa namanya? Yang mungkin lo tahu atau Dul tahu, pemerannya James Bond harus berkebangsaan Inggris. Iya benar, itu hanyalah satu hal yang gue tahu tentang James Bond, itu doang. Pokoknya itu, dan harus ada cewek cakep deh, gue cuma tahu itu doang. Iya, tapi pokoknya harus berkebangsaan Inggris atau persemakmurannya gitu. Lo udah tahu kan kalau itu harus berkebangsaan Inggris. Ya, James Bond. Dan cewek cantik. Betul. Nah, sebenarnya kalau dari Ian Fleming yang nulis novelnya, sebenarnya bapaknya James Bond itu kebangsaannya Skotlandia. Oke. Nyokapnya tuh orang Swiss. Nah, kenapa ya udah Inggris aja, karena dia
menuliskan James Bond itu agen MI6, which is CIA-nya Inggris. Oh. Jadi kayak ya udah gue pengen secara mannerism Inggris aja gitu. Oke. Jadi gestur-gesturnya orang Inggris, swag-swagnya gitu-gitu. Jadi kayak ya udah pilih aja orang Inggris. Oh. Gitu. Sebelum kita masuk ke potensial kandidat nih, ada 10 nih gue siapin. Karena ini juga lagi rame di internet gitu. Anjing kapan 10 orang ini nih kesebut-sebut terus nih. Menurut gue challenge utamanya Superman juga jadi challenge utama gitu. Lo nerima job jadi Superman itu sebuah challenge yang berat banget karena gue nggak tahu lo tahu apa nggak, tapi pemeran Superman selalu punya kutukan, either lo nggak punya kerjaan lain selain jadi Superman atau ada celaka. Oh iya? Iya beneran. Tapi kalau misalkan udah pernah dapet karakter yang ikonik, itu sebab akibat yang Iya. bukan tidak bisa dihindari sih, tapi yang kemungkinan besar akan terjadi kan. Iya, Maksudnya, resiko. Nggak cuman Superman aja Iya. gitu kan. Tapi Harry Potter maksudnya si Harry Daniel Potter. Radcliffe kan selain Harry Potter, menurut gua dan sependengaran gue sih nggak ada yang wow banget juga ya. Maksudnya mungkin referensi gue kurang gitu. Cuman yang paling kelihatan kan Daniel Radcliffe ting Harry Potter gitu kan udah pasti kan. Iya benar-benar. Iya kayak gini juga. Tapi yang menurut gue ini jatuhnya rada ngerepotin. Ketika nerima job jadi James Bond, siapapun nanti orangnya ada di kontrak. Lo nggak boleh pakai tuxedo di acara apapun, di media manapun. Masa sih? Lo habis keterima James Bond nih, Sabi Sakri jadi James Bond. Di kontrak ada tuh lo tanda tangan kan. Terus lo ditawarin main film On Demand. Di On Demand lo nggak boleh pakai tuxedo. Masa sih? Lo dapat project lain, Culture Shock. Lo di Galprem-nya Culture Shock lo nggak boleh pakai tuxedo. Waduh. Beneran, itu ada di kontrak tuh. Karena apa? Karena tadi yang gue mention, mannerism-nya James Bond tuh kan pakai tuxedo. Nah, para pembuat nggak pengen penonton bingung, ya kok dia pakai tux di situ sih? Kan dia tuxnya harusnya di situ. Lebih ke situ sebenarnya, teknisnya lebih ke situ. Waktu Daniel Craig ke festival atau ke awarding apa dia nggak pernah pakai Lu boleh cari, nggak pernah. Dia selalu pakai, Gitu. dia selalu pakai sweater turtleneck atau dia pakai polo shirt gitu. Tapi lebih sering sweatshirt gitu, sweatshirt ketat gitu. Menarik sih kalau Daniel Craig pakai baju adat khas Jawa gitu kan. Wait, Mantep dong, ada kerisnya di sini kan. Terus datang ke Galprem mana iya, gitu. gitu bagus. Bener tuh, juga Bang. sih, gitu. Nah, Mungkin nanti next James Bond Bisa berbahasa tuh. Inggris tapi ada sedikit 1-2% Sunda gitu kan. Ya, boleh Siapa tuh tahu pakai. dia pakai baju adat Sunda gitu. Bagus tuh. yang penting jangan pakai baju adat Jaksel. Susah. Susah itu. Oke, aktor pertama yang digadang-gadang jadi the next James Bond, Aaron Taylor Johnson. Aaron Taylor Johnson. Oke. Dia main, gua paling inget dia di Quicksilver sih. Dia kembarannya Scarlet Witch. Betul. Gue paling ingat itu dia. Terakhir di 28 Years Later. Betul, tapi kan? ya kalau mau ngomongin karakter lain yang cukup ikonik juga khususnya bagi penikmat komik ya, dia kan jadi Kraven. Oh iya, Marvel ya? Marvel juga Gua tuh. nggak nonton tuh. Ini Fall Guy nggak sih? Fall Guy. Jadi aktornya ya. Iya. Tapi Aaron Taylor Johnson ini menarik menurut gue. Dia tuh kalau gue lihat aslinya, gue bisa tahu oh muka dia begini. Tapi waktu di film selalu beda-beda mukanya. Mukanya bisa beda-beda ya. Menurut gue terus kayak, loh ini Aaron Taylor Johnson. Gue selalu kayak gitu. Iya. Dia jadi Quicksilver beda, jadi Kraven beda. Ya benar-benar Oh dia. mungkin raut mukanya sama, cuman gue nggak sadar aja kali ya. Tapi kayak, ini kayak pernah lihat siapa ya? Bentuk mukanya kayak bisa di kemana-manain ya. Iya. Gitu. Taylor Johnson nih. Yang kedua itu ada Stuart Martin. Stuart Martin. Stuart Dia Martin apa tuh Army of Thieves Oke. sama Rebel Moon di Netflix ada. Rebel Moon ini, oh nggak tahu gue. Iya. Marvel juga? Bukan, enggak. Dia film tentang kayak luar angkasa gitulah. Oh kalau yang Marvel, Moon Knight ya? Moon Knight. Iya, Oscar Isaac. Oscar Isaac. Terus siapa lagi bang? Terus ada Jack Lawden. Jack Lawden nih yang main 71. 71. 71 sama Dunkirk. Yang mana? Yang pilot. Oh temennya Tom Hardy. Salah satu pilot oh, ya, Iya, itu. yang apa? Yang cabut duluan kan? Ya, Naik parasut. itu dia. Dia tuh suaminya Saoirse Ronan. Oh gitu. Kalau lo tahu Little tahu, Woman. Tahu. Terus Grand Budapest Hotel, Grand Budapest Hotel sama yang Lady Bird. Lady Bird. Selanjutnya ada Theo James.
Theo James. Theo James. Hunger Games ya, bukan? Apa sih? Insurgent. Insurgent. Nah, Insurgent gue nggak tahu Devil. tuh. Apa? Mirip-mirip tuh. Hunger Games, Insurgent, apa Maze Runner. Ya tuh. mirip. Iya. Tipe-tipenya utopian gitu. Iya tapi Theo James tuh main di Divergent, Insurgent dan kroni-kroninya. Jadi dia juga digadang-gadang Oh dia ada keturunan Inggrisnya? di Inggris. Oh dia Inggris emang? Inggris. Pokoknya ini 10 karakter yang gue sebut beneran emang lahir di Inggris. Oh bukan hanya keturunan Inggris? Bukan hanya keturunan Inggris gitu. Ada juga sih yang lahirnya di Skotlandia, tapi ya kayak tetap masuk nih. Siapa lagi? Ini lu pasti inget Callum Turner, dia main The Only Living Boy in New York. Oh, tahu gue. Iya, yang jadi cowoknya itu. Yang ini kan yang sama istri bapak barunya. Iya, Baru bapaknya. Iya. Iya. Buat Dul yang nggak ngeh, dia main di Fantastic Beasts. Oh, Fantastic Beasts. Bareng Eddie Redmayne. Iya. Tuh. Tapi mukanya nggak terlalu tegas ya. Apa kita terlalu ini, Bang? Kita terlalu sering melihat Daniel Craig. Bener. Jadi merasa kayak next James Bond tuh yang tegas, cowok jantan banget gitu. Maka dari itu gua ngelempar 10 potential case ini ke lo, buat lo kita diskusi di kolom komentar siapa yang lebih cocok nih. Ada lagi siapa lagi? Selanjutnya masih banyak ini, masih ada beberapa lagi. Kalau lo inget Josh O'Connor yang main Challenger sama Zendaya. Iya, yang jadi siapa? Yang rambutnya hitam. Oh, yang jadi yang gagalnya. Yang gagal. Iya. Aduh lupa lagi namanya. Iya. Oh, dia ada. Dia di kadang-kadang juga potensial nih dia. Oh, Dia main Emma juga sama Anya Taylor. Anya Taylor siapa? Anya Taylor-Joy. Anya Taylor-Joy. Emma. Oh, filmnya judulnya Emma. Judulnya Belum Emma nonton gue. gitu. Oh, iya. Next kita punya Jean Page. Wah, namanya Prancis banget kan? Tapi kalau nggak salah dia lahir di Oxford. Di mana dulu ini tayangin? Lahirnya di kampus. Wait, bukan dong. Bukan ya? Iya. Lahirnya di Inggris dia. Dia main paling inget Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons. Oh, nggak nonton gue tapi tahu. Dungeons and Dragons. Yang ini kan Chris Hemsworth kan? Chris Pine dong. Oh, Chris Pine ya? Iya. Oh iya, Chris Pine. Sorry. Kok Chris Namanya Hemsworth? sama tapi. Iya, maaf. Mirip-mirip lah. Buat dulu lagi nih, buat temen-temen Dul yang belum ngeh siapa sih Bang itu si orangnya Dungeons and Dragons gue belum nonton. Kalau lo nonton di Netflix The Gray Man, itulah. Oh, oke. Salah satunya tuh dia. Lanjut. Selanjutnya, tadi kan kita ngomongin Superman. Ya. David masuk jadi Superman karena Henry Cavill cabut. Betul. Henry Cavill digadang-gadang Dor. jadi the next James Bond. Setelah jadi Superman, Setelah jadi Superman dia jadi James Bond. secret agent. Terus selain ini udah mulai nama-nama yang mungkin kita familiar ya. Iya. Henry Cavill, terus Idris Elba. Gua yang paling awal banget gua denger tuh Idris Elba tadinya kan. Idris Elba. Sama yang paling ger adalah The Gladiator 2, Paul Mescal. Paul Mescal. Ini ya. Kebayang lo selera makanya. anak-anak muda yang Yoi. bapak gua dia gitu Gen Z ini After Sun nggak sih? Hah? After Sun kan? After Sun bener. After Sun, iya. Tapi ya gua paling inget ya dia Gladiator 2. Gladiator 2. Sama sebenarnya kalau lo mention After Sun, gue lebih inget dia juga di Normal People. Iya, Paul Mescal. Masih muda ya? Bener. Cuma nomor satunya nih di internet saat ini Aaron Pierre. Aaron Pierre main di Rebel Ridge. Nggak tahu gue. Itu yang paling mungkin, yang paling tinggi probability-nya dia. Aaron Pierre sama main oldnya M Night Shyamalan. Yang mana? Dia yang jadi Kan ada satu keluarga tuh. Coba cek ya. cek Midnight Sedan. Oh, yang jadi rapper. yang main Kalau nggak salah ini rapper. yang main rapper. Kalau nggak salah ini dia yang jadi rapper nih. Oh Oke. dia, badannya jadi sih, maksudnya gede gitu. gitu. Nah, menyambung Aaron dan Idris Elba, ini kalau salah satu dari mereka kepilih, Ya, akan jadi James Bond pertama berkulit hitam. betul. Gokil. Jadi bakal menarik banget nih dari cast-nya yang dipilih akan menanggung beban yang cukup berat. Betul. Gitu. I see. Oke, itu dari James Bond 26 ya. James Bond Masih 26. working title, masih on proses. Entah udah sampai tahap mana kita nggak tahu. Ya. Dul, ada berita apa Dul? Dari lu Dul? Kalau dari gua paling dari film Indonesia. Boleh. Latazan. Latazan. Cinta, dosa dan luka. Cinta dosa. dosa, dan luka. Kenapa menurut gua itu harus tonton? Karena soal pertama kan tentang keluarga kan. Betul. Maksudnya apalagi gua belum married nih. Terus Aha. ini bisa buat jadi pembelajaran juga. Oke. Terus sempat viral juga tuh kemarin
Iya, ini berangkat dari kisah viral nih. Oh, diadaptasinya dari kisah yang viral kayak Iya. ini, kayak Ipar Adalah Maut. Iya, Oke. kisah nyata. Juga si Deva juga tuh. Oh, sama Deva tuh. Mahendra juga. Iya, Deva Mahendra. Sama Ariel Tatum. Ariel Tatum, gerrrr. Iya, Tatum. Ya. Nah, ini akan tayang di tanggal 14 Agustus di bioskop. Oh, di bioskop. oke. Iya. Latazan diambil dari ini sutradaranya Hanung Bramantio. Hanung lagi. Hanung Bramantio. Sama kan si Ipar Adalah Maut juga Mas Hanung kan? Betul. Benar. Menarik. Latazan menarik. Bisa jadi salah satu tontonan yang ditunggu juga ya. Kalau rame kan mesti kalau cerita rame Pasti biasanya pada penasaran juga kan bakal kayak gimana nih. Latazan tuh kan bahasa Arab, artinya apa, Dul? Jangan bersedih. Masa sih? Iya. Lu tahu nggak bahasa Arabnya tidak tuh la? Itu gue tahu. La tuh tidak. Iya. Coba googling Latazan, jangan bersedih. Latazan sama dengan jangan bersedih. Jangan bersedih. Tapi ceritanya Tapi tentang muncul dari mulut orang Kristen. Nggak, tapi ini ceritanya banyak tangis nih ini. Ya. Ini ceritanya lumayan banyak orang yang relate nih gitu. Banyak pelajaran yang bisa diambil. Banyak pelajaran yang bisa diambil. Ya. Gitu. Jadi premisnya tentang seorang suami istri punya anak. Anaknya udah gede, mereka punya anak lagi dong. Oke. Akhirnya mereka karena sibuk, mereka punya neni satu. Oke. Pengen punya neni lagi dong karena anaknya dua. Ariel Tatum di sini jadi salah satu neninya. Oh. Disitulah intrik dimulai. Neninya secakep Ariel Tatum sih geter jujur ya. Betul, gitu. Jadi ya Benar. nantilah kita saksikan 14 Agustus. Ya. Oke. Berita penutup, gue karena abis nonton Squid Game, gue pengen ngebahas tentang Squid Game Amerika. Oke. Yang mana Squid Game Korea Selatannya sendiri season 3-nya itu banyak banget dibenci orang-orang. Karena apa? Karena kemarin gue sama Abi udah ngobrolin soal memanage ekspektasi. Dan gue pengen kita di check file memanage ekspektasi adalah bendera kita gitu loh. Lo ngerasa Squid Game season 1 bagus banget, season 2-nya bagus, season 3-nya enggak. Ekspektasi lo yang ketinggian. Menurut gue udah cukup kok itu sebagai, ya udah kalau kita ingat film-film origin story kayak Spider-Man gitu atau Wolverine, semua cerita origin tuh pasti awalnya ngebosenin. Nah, pun dengan cerita penutup gitu, season penutup tuh pasti pelan, tenang, bener-bener biasa, nggak grande menurut gua. Itu yang terjadi udah banyak contohnya seperti itu. Iya, selalu closingan tuh selalu setenang itu, selalu ya udah biasa aja, udah ya udah nih emang ceritanya mau ditutup. Gua agak dilema setuju nggak setuju sih Bang sebenarnya sama itu ya. Karena kalau gua tarik di beberapa contoh, misalkan gua kan nggak nonton Squid Game, nggak ngikutin juga. Jadi gua nggak tahu seburuk apa orang-orang bilang tentang Squid Game ini. Cuman kalau gua bandingkan dengan Game of Thrones, yang mana kan Game of Thrones tuh 1, 2, 3, 4, dor, 5 tiba-tiba gitu kan kata orang-orang. Nah, gue setuju sama lu di Squid Game ini karena menurut gua Game of Thrones di season terakhir nggak jelek menurut gua. Tapi secara produksi beda iya. Karena dari 4 season sebelumnya, sepenglihatan gue nggak ada tuh frame lebih dari 3 detik tracking pelan. Nah tiba-tiba di season 5 ada nih tracking lama, kok 5 detik gak ganti shot sama sekali. Padahal sebelumnya nggak mungkin tuh. Pasti ada shot dar, beda-beda pasti. Nah ini tuh enggak, dan itu menurut gue yang beda. Cuman kalau secara cerita, jelek apa enggak, menurut gue pribadi, ya gue bisa jadi salah. Menurut gue sih, ya udah aja. Maksudnya nggak jelek gitulah. Ya udah kayak memang seperti itu aja. Emang ini mau ditutup gitu, emang udah biar selesai. Betul. Gitu. Nah, cuman gue nggak setujunya adalah karena gue pemuja garis keras Breaking Bad. Menurut gue Breaking Bad tuh dari 1 sampai 5 begini semua di atas. Emang beneran nanjak ya? Nanjak sih enggak, cuman dari awal udah bagus sampai akhir stabil semua gitu. Ya mungkin ada faktor Game of Thrones yang terakhir kan katanya beda kan yang ngurusin. Beda orang, jadi mungkin beda tangan, beda hasil lah gitu. Cuman kalau Breaking Bad sih gua puas banget sebagai penontonnya. Stabil ya. Nah, balik ke Squid Game Amerika, ini kayaknya salah satu nabi palsu juga buat kita nih. Parah, ini bukan nabi palsu sih. Ini lebih ke profesor pemegang Nobel menurut gua. David Fincher. Yoi. Profesor David Fincher. Ya. Jadi sutradara Squid Game Amerika. Betul. Di ending. Ini udah kontrak belum sih Bang? Gua nggak tahu. Udah kontrak. Pokoknya nih udah. Berarti deal ya? Deal. Mulai syuting Desember 2025. Si Cate Blanchett jadi
perekrut. Kalau lo nonton season 3 di endingnya tuh, ini nggak spoiler, ini udah tayang. Dia lagi merekrut orang nih, lagi mendakji gitu. Oke. Oh, dengan orang yang berbeda. Dengan orang yang berbeda. Bukan si opa yang jadi idola para wanita. Iya, bukan dia lagi perekrutnya. Siapa? Gong Yu. Ya, Gong Yu di Amerika yang rekrut gitu. Kenapa Cate Blanchett dipilih padahal dia perempuan gitu sebagai perekrut? Para pembuat filmnya percaya kalau rekruternya cewek akan lebih misterius dan menarik nih kayaknya. Karena selama ini rekruternya cowok kan gitu. Jadi buat yang di Amerika untuk ngebedain juga gue rasa sih. Rekruternya cewek karena supaya lebih menarik. Gue penasaran sih karena Le Professor yang bikin ya, David Fincher ya, gue nggak akan kebayang akan jadi seperti apa. Apakah ceritanya linear atau dia mau mencoba mengeluarkan eksperimentalnya dia seperti The Killer kemarin? Ini The Killernya, aduh lupa. Michael Fassbender. Oh iya benar. Maksudnya beberapa orang ada yang bilang eksperimental, cuman gue ngerasa tapi ini mah pelan-pelannya trackingnya ini Fincher banget menurut gue gitu. Cuman kalau dibandingkan dengan Social Network atau Seven yang tak si Killer ini cukup pelan secara pace yang gue lihat. Apakah nanti Squid Game akan pelan atau akan cepet? Atau malah dia punya metode baru? Iya nggak tahu sih, karena kan Squid Game fast pace kan, hitungannya kan gitu. Jadi kita lihat saja profesor kita akan meracik seperti apa. Kita nantikan kayaknya dia tayangnya akan selalu di Netflix ya. Mungkin. Ya udah, berarti itu aja berita dari kita. Untuk tontonan-tontonan yang akan tayang berikut-berikutnya kita tungguin aja perkembangannya seperti apa ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Yang selanjutnya. Tapi kalau ngomongin Squid Game nih Bang. Squid Game Korea, Squid Game Amerika, menurut gue juaranya udah pasti Squid Game Jepang. Kenapa tuh? Lu kasih lihat Dul, klip Squid Game Jepang. Sa, shinai. Oh.